Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah sudah bisa kita mulai sekarang? Ya, kita mulai saja. Ada 17 peserta, Ustaz ya? Baik, teman-teman, langsung aja mungkin kita mulai untuk acara daurahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Teman-teman semua rahimani rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan juga hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di pagi hari ini yang semoga Allah berkahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada istri-istri beliau, keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama beliau di surga yang tertinggi bersama para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dipertemukan dalam rangka untuk mengikuti daurah ilmu waris tingkat pemula dari Akademi Waris Indonesia yang dibina langsung oleh pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Al-Fadhil Al-Ustadz Hilman Widandi Esa Hafizahullahu Ta'ala Wara'ahu. Teman semuanya, kita perlu mengetahui bahwasanya ilmu waris ini adalah bagian penting dari syariat Islam yang tidak hanya mengatur harta peninggalan, akan tetapi juga mengatur untuk menjaga keadilan, persaudaraan dan juga keharmonisan dalam sebuah keluarga. Karenanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ilmu faraid ini atau ilmu waris ini adalah separuh dari ilmu. Maka mempelajari ilmu waris ini adalah ibadah dan mengamalkannya adalah sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa 'allimuha, fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Kata Nabi SAW, "Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ilmu faraid inilah merupakan setengah dari ilmu. Dan ilmu faraid ini akan dilupakan. Dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatnya, yaitu umat Nabi SAW." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian, Masya Allah sekali, hadis ini menunjukkan betapa agungnya ilmu waris ini dan banyak sekali fadilahnya untuk kaum muslimin. Nah, di antara materi yang akan kita bahas pada daurah kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan hak-hak yang harus ditunaikan sebelum pembagian warisan, kemudian rukun dan syarat pembagian warisan, kemudian sebab mendapatkan harta warisan, kemudian penghalang mendapatkan warisan, kemudian juga bagaimana menentukan aslul masalah, kemudian bagaimana bagian untuk anak perempuan, bagian cucu perempuan dari anak laki-laki, bagian saudari kandung, saudari sebapak, bagian saudara dan saudari seibu, kemudian bagian ibu, bagian nenek, istri, suami, ayah, dan kakek, dan masih banyak lainnya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai acara daurah kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama hadirkan hati yang ikhlas, pikiran yang jernih, dan kemudian siapkan konsentrasi serta semangat untuk menuntut ilmu agar daurah kita ini membawa manfaat bagi dunia dan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
ini ada tambahan sedikit teman-temannya. Dalam rangka untuk menyebarkan syariat Islam dan mengedukasi kaum muslimin agar berhukum sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, Akademi Waris Indonesia menghadirkan program-program bermanfaat untuk umat, yaitu diantaranya ada kelas waris online untuk pemula dan ini gratis. Kemudian ada kelas waris online untuk kelas lanjutan dan ini juga gratis. Teman-teman juga bisa konsultasi waris langsung dengan Al-Fadil Al-Ustadz Hilman Widandi As-Hafizahullah dan ini juga gratis. Kemudian kita bisa berbagi konten nantinya di Instagram itu setiap hari ya, gratis juga. Nah, kemudian yang kita sekarang ini yaitu daurah waris ya, gratis juga ya. Dan daurah waris ini gratis juga ya, teman-teman. Masyaallah, barakallahu fikum. Kemudian ya, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Mari kita simak materi yang akan beliau sampaikan kepada Ustadz Hilman Widandi Hafizahullah taala. Lau samahtum falyatafaddal mashkura. Baik, insyaallah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Baik, Ana share dulu materinya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Baik kaum muslimin, teman-teman sekarang, insyaallah kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan ilmu waris. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator MC sebelumnya, insyaallah kita akan mempelajari ilmu waris dimulai dari poin bagaimana kita cara menghitung warisan dari tahap yang perlu dipahami bahwasanya belajar ilmu waris, terutama cara menghitung ilmu waris sesuai dengan syariat Islam, di sana ada 3 pondasi yang sangat besar yang harus kita pahami, yaitu pembahasan tentang ashabul furud, kemudian yang kedua pembahasan tentang hajat, yang ketiga pembahasan tentang asobah. Disinilah fokus pada daurah kali ini, yaitu daurah yang khusus membahas 3 pembahasan penting ini. Walaupun dikatakan pemula, akan tapi jika kita benar-benar memahami 3 pembahasan ini, yaitu pembahasan hajab, kemudian pembahasan asobah, dan penghitungan. Dalam ilmu waris kita juga membutuhkan berkaitan dengan penghitungan, yang mana di dalamnya akan dibahas berkaitan dengan KPK. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar berkaitan dengan KPK. Nah, ini insya Allah akan kita butuhkan ketika kita ingin mencari asal masalah. Begitu juga berkaitan dengan FPB, kemudian pembagian. Ini saja, mungkin tidak banyak ilmu-ilmu dari matematika yang kita butuhkan untuk mempelajari ilmu waris. Insya Allah untuk belajar, terutama untuk mengetahui cara hitung waris, insya Allah tidak sulit. Untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan orang yang mewariskan. Ini diantara definisi ilmu waris. Kemudian, tahapan menghitung warisan. Yang pertama, buat daftar semua ahli waris baik laki-laki dan perempuan. Artinya apa teman-teman sekalian? Artinya kita semua dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa saja ahli waris dari golongan laki-laki dan siapa saja ahli waris dari golongan perempuan. Yang insya Allah akan kita bahas juga pada daurah kali ini. Ahli waris dari golongan laki-laki ada 15 dan ahli waris dari golongan perempuan ada 10. Maka sangat disayangkan
kebanyakan kaum muslimin masih bingung menentukan siapa ahli waris mereka. Maka ini sangat diherankan. Bagaimana mereka bisa mengetahui bagian masing-masing jika pada tahap yang pertama saja mereka sudah tidak tahu. Bagaimana mereka bagaimana mereka bisa sampai ke tahap yang ketujuh, menghitung bagian masing-masing, memberikan bagian masing-masing, jika pada tahap yang pertama ini kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui. Inilah yang menyebabkan sebagian ada konflik, sebagian ada sengketa, dikarenakan sedikitnya edukasi tentang ilmu waris. Ini diantara visi dan misi kami untuk membangun Akademi Waris Indonesia ini, menyebarkan edukasi tentang waris Islam. Mudah-mudahan banyak kaum muslimin yang peduli dengan hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam pembagian harta warisan. Jadi yang pertama ini insyaallah akan kita pelajari juga. Kita akan menentukan, mengetahui siapa ahli waris dari golongan laki-laki dan siapa ahli waris dari golongan perempuan. Kemudian langkah yang kedua, agar kita bisa menghitung harta warisan sesuai dengan syariat Islam, kemudian kita harus coret ahli waris yang mahjub, yang terhalangi. Sebagaimana yang kami sampaikan, di antara pembahasan yang penting untuk kita pelajari dan kita pahami adalah pembahasan tentang hajab, yaitu ada ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan walaupun dia masuk dalam 15 ahli waris, akan tapi dia tidak mendapatkan harta warisan pada kasus ini dikarenakan ada ahli waris yang lain. Sebagaimana yang kami sebutkan, ketika ada anak dan bapak, maka semua saudara, paman, sepupu, keponakan tidak mendapatkan harta warisan. Dan ini dibahas di pembahasan hajab yang insya Allah akan kita bahas juga pada daurah kali ini. Kemudian yang ketiga, berikan jatah kepada masing-masing, atau yang dinamakan dengan pembahasan ashabul furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian khusus yang telah Allah tetapkan. Suami, dia mendapatkan 1/2 ketika tidak ada anak, 1/4 ketika ada anak. Istri mendapatkan 1/4 ketika tidak ada anak, 1/8 ketika ada anak. Begitu juga anak perempuan 1/2, 2/3. Kemudian cucu perempuan 1/2, 2/3, 1/6 sisa harta. Ini yang dinamakan dengan ashabul furud, yaitu bagian-bagian yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Perhatikan, di dalam Al-Quran ini diantara keistimewaan syariat waris. Allah langsung yatawalla an nafsihi, Allah langsung turun tangan yang membagi bagian jatah untuk ini tidak kedengaran ya? Coba yang ketiga, tahapan yang ketiga, kita harus memahami pembahasan tentang ashabul furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian khusus yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Dari 3 pembahasan hajab, pembahasan ashabul furud, maka pembahasan ashabul furud ini adalah pembahasan yang paling sulit. Kebanyakan di ilmu maka lanjut di dalam memahami dan belajar ilmu ini untuk mempelajari ashabul furud. Maka ini kami letakkan pada bagian terakhir yang insya Allah akan kita bahas pada sesi-sesi terakhir pembahasan tentang ashabul furud. Kemudian yang keempat, jika masih ada sisa, maka berikan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Dan ini diantara 3 pembahasan yang paling penting, yaitu pembahasan tentang asobah. Maka di sini kami katakan, pahami kaidah dalam menentukan ahli waris yang putus-putus ya.
Apakah benar teman-teman sekalian? Suaranya putus-putus? Sudah jelas? Oh, taib. Sekarang tidak ya? Taib, kita lanjutkan. Jadi, taib. Alhamdulillah kalau misalkan sebagian sudah bisa sisa harta. Yang insya Allah akan kita bahas juga pada daurah kali ini. Kemudian yang kelima, samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya. Insya Allah ini berkaitan dengan menentukan asal masalah. Seperti apa? Contohnya samakan penyebutnya. Misalkan di sana ada 1/2 dan 1/3, maka menentukan asal masalahnya KPK 2 sama 3, 6, 6 bagi 2, 3, 6 bagi 3, 2. Sehingga misalkan yang pertama ini dia mendapatkan 3/6, kemudian yang kedua ini 2/6. Nah ini 6 ini dinamakan dengan apa? Samakan penyebutnya, atau yang dinamakan dengan asal masalah. Insya Allah akan kita bahas juga pada daurah hari ini. Kemudian tahapan yang ke-6, jika tidak ada asobah dan masih ada sisa, maka dilakukan perhitungan rod. Perhitungan rod. Rod itu kasusnya ketika masih ada sisa, akan tapi apa? Tidak ada asobah. Yang mana seharusnya kalau misalnya ada sisa, maka sisa tersebut diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan sisa harta, yaitu mendapatkan bagian asobah. Tapi pada kasus ini tidak ada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah, sehingga sisa tersebut diberikan kepada ahli waris yang lain, diberikan kepada ahli waris kepada ashabul furud yang tidak kecuali suami dan istri. Dan insya Allah akan kita bahas pada daurah-daurah berikutnya salah satu kasus khusus berkait di dalam pembahasan waris. Kemudian yang kedua, begitu juga, atau jika ternyata jatah warisan kurang, maka dilakukan perhitungan aul. Ini juga salah satu kasus, akan tapi insya Allah ini cuma sedikit soal kasusnya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, cara membaginya adalah total harga misalkan 2M, kemudian dibagi dengan asal masalah. Maka ini penting untuk mengetahui cara mengetahui asal masalah. Nanti akan kita bahas, yaitu dengan dua cara. Yang pertama dengan apa? Dengan KPK. Kemudian yang kedua dengan cara kaidah tamasul tadakhul tawafuq tabayun. Akan kita bahas juga. Ya, baik. Dari 7 tahapan di atas, kita paham bahwa untuk bisa menghitung harta warisan sesuai dengan syariat Islam, kita harus benar-benar paham 3 pembahasan, yaitu yang pertama pembahasan hajab, yang kedua pembahasan asobah, dan yang ketiga pembahasan ashabul furud. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang hajab, yaitu ahli waris yang ahli waris yang terhalangi oleh ahli waris yang lain, di sini ada beberapa pengantar yang akan kita bahas. Yang pertama, hak-hak yang harus ditunaikan sebelum pembagian warisan. Artinya ini adalah hak wajib kita tunaikan sebelum pembagian warisan. Karena harta warisan tersebut belum berpindah kepada ahli waris, sebelum hak-hak ini harus kita tunaikan.
Apa saja hak tersebut? Yang pertama, biaya pengurusan mayit. Biaya pengurusan mayit. Maka ketika mulai dari mayit meninggal hingga mayit dikuburkan, maka semua biaya, misalkan apa? Biaya pemakaman, kemudian kain kafan dan lain-lain, maka itu diambil dari harta si mayit. Harus dikeluarkan dari harta si mayit. Kemudian yang kedua, hutang. Berkaitan dengan hutang, begitu juga hutang harus dibayar terlebih dahulu, diambil dari harta si mayit. Kemudian wasiat harus diambil dari harta si mayit. Jika misalkan si mayit memiliki wasiat untuk memberikan fulan atau yayasan fulan sekian dan sekian, maka harus ditunaikan. Dan wasiat tidak boleh kepada ahli waris dan tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian pembagian warisan baru kita tentukan sebagaimana tahapan-tahapan yang kita sebutkan sebelumnya. Ini diantara hak-hak yang harus ditunaikan sebelum pembagian warisan. Kemudian di dalam pembagian warisan ada rukun. Yang pertama harus ada ahli waris, orang yang mendapat warisan. Orang yang mendapat warisan. Kemudian yang kedua pewaris, orang yang meninggal. Harus ada orang yang meninggal. Tidak ada pembagian harta warisan ketika tidak ada orang yang meninggal. Maka pembagian harta warisan ini ketika ada orang yang meninggal. Kemudian yang ketiga, harta warisan. Sekali lagi, pembagian harta warisan yang pasti jika ada hartanya. Jika seandainya tidak ada harta, bagaimana mau dibagi? Maka ini adalah 3 rukun ketika ingin membagi warisan. Kemudian syarat waris, yang pertama yakin bahwa pewaris sudah meninggal dunia. Kita harus benar-benar memastikan bahwasanya si fulan telah meninggal dunia, sehingga hartanya baru dibagi kepada ahli waris yang lain. Kalau belum jelas, maka belum bisa dibagi. Kemudian yang kedua, yakin bahwa ahli waris masih hidup setelah meninggalnya pewaris. Maka kita harus memastikan juga bahwasanya ahli waris itu masih hidup. Maka caranya untuk memastikannya ketika pewaris atau si fulan telah meninggal, baru kita lihat siapa saja ahli waris yang masih hidup. Siapa saja ahli waris yang masih hidup, maka mereka mendapatkan harta warisan. Nah, misalkan ada anak atau saudara yang lebih dulu meninggal, maka mereka bukan termasuk ahli waris. Sehingga keluarga-keluarganya juga tidak berhak mendapatkan harta warisan dari si mayit. Maka langkah untuk memahami ahli waris adalah apa? Ketika si fulan meninggal, baru kita lihat siapa. Oh, ternyata masih ada anaknya. Oh, ternyata masih ada anak perempuan. Oh, ternyata masih ada bapaknya. Adapun yang sudah meninggal sudah tidak kita masukkan lagi dalam kategori ahli waris. Kemudian yang ketiga, mengetahui pembagian harta warisan. Mengetahui pembagian harta warisan. Sebagaimana yang insya Allah akan kita pelajari tahapan-tahapannya. Dimulai dari menentukan ahli waris hingga rumus membagi harta warisan yang tadi. Harta warisan dibagi dengan asal masalah, kemudian dikali sebagian setiap ahli waris. Kemudian di antara pengantar waris juga sebab-sebab mendapatkan harta warisan. Yang pertama pernikahan. Ini ahli waris siapa nih? Yang mendapatkan warisan disebabkan pernikahan itu adalah suami dan istri. Sehingga suami dan istri dia tidak mendapatkan harta warisan kalau misalkan apa? Terjadi perceraian. Karena sebabnya telah hilang. Sebab suami dan istri mendapatkan harta warisan disebabkan apa? Adanya pernikahan. Kemudian yang kedua, Pak, nasab keturunan. Dan ini kebanyakan ahli waris, mereka mendapatkan harta warisan disebabkan apa? Nasab keturunan. Tapi sekali lagi, tidak seluruh kerabat itu menjadi ahli waris. Karena telah Allah tetapkan 15 ahli waris dari golongan laki-laki dan 10 ahli waris dari golongan perempuan. Kemudian yang ketiga, pembebasan budak. Pada zaman dulu kalau misalkan seseorang memerdekakan budak, maka dia mendapatkan wala. Maka mereka mendapatkan menjadi ahli waris juga, yaitu mendapatkan
Kemudian di antara pengantar ilmu waris yang lain, penghalang mendapatkan harta warisan. Dan yang kita bahas juga tentang hajat, ini yang pembahasan yang penting. Jadi waris yang dia terhalang, yang sebelumnya dia mendapatkan harta warisan, dikarenakan ada penghalang dia tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama apa? Perbedaan agama. Anaknya Islam, ternyata orang tuanya orang Kristen, ternyata orang tuanya orang Yahudi, dan lain-lain. Ini ada ibu ini membunuh orang tuanya. Mungkin niatnya ingin apa? Agar segera mendapatkan harta warisan. Niatnya agar segera mendapatkan harta warisan. Kemudian dia berniat jahat untuk membunuh kedua orang tuanya, maka dia terhalang mendapatkan harta warisan. Walaupun posisinya sebagai anak dari si mayit. Kemudian yang ketiga, perbudakan. Perbudakan ketika statusnya sebagai budak, maka dia tidak mendapatkan harta warisan. Ini diantara penghalang mendapatkan harta warisan. Nanti akan kita akan bahas yang mana penghalang ini masuk dalam kategori hajab biwas. Ahli waris tidak mendapatkan harta warisan disebabkan ada sifat yang menghalanginya, yaitu ada perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu, ahli waris dari golongan laki-laki dan ahli waris dari golongan perempuan. Ini termasuk pembahasan ilmu waris yang penting juga untuk diketahui semua kaum muslimin. Bukan hanya orang atau bukan hanya ustadz yang mendalami tentang fikih waris, bukan. Tapi ini apa? Kewajiban untuk seluruh kaum muslimin. Mungkin kalau masalah hitungnya nanti bisa dia pergi kepada apa? Kepada ustadz untuk dihitungkan bagian masing-masing ahli waris berapa. Tapi untuk menentukan ahli waris pertama kali, biar agar apa? Agar tidak terjadi sengketa, agar tidak terjadi ada yang menuntut haknya padahal dia tidak berhak mendapatkan hak tersebut. Maka sebenarnya apa? Wajib bagi kaum muslimin untuk mengetahui ahli waris dari golongan laki-laki dan ahli waris dari golongan perempuan. Sampai di mana kita? Nomor 3. Jadi bapak, soalnya ini mafhum. Kemudian yang keempat, kakek. Dan ini juga harus kita pahamkan kepada kaum muslimin yang termasuk ahli waris itu kakek dari bapaknya bapak. Kakek dari jalur bapak. Kalau kakek dari ibu ini bukan termasuk ahli waris. Insya Allah ya. Jika kita lihat dari pembagian harta warisan, pembagian ahli waris saja ini banyak sekali PR bagi kita untuk memahamkan kepada kaum muslimin. Yang pertama tadi berkaitan dengan cucu perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan. Pasti mereka tidak menerima kok cuman dari anak laki-laki saja yang diberi. Begitu juga ini, kenapa cuman kakek dari bapak saja yang diberikan? Dan ini masih banyak yang pembahasan-pembahasan yang lain yang kalau dipandang oleh manusia yang tidak taat, tidak beriman kepada hukum Allah, maka mereka akan mengatakan bahwasanya ini apa? Ini tidak adil, padahal di dalamnya ada hikmah yang besar. Bahwasanya ini adalah fariidatan minallah. Ini adalah ketetapan dan ketentuan oleh Rabbul Alamin, yang mana kita sebagai seorang hamba hanya menerima saja. Hanya menerima saja, yang insya Allah di sana ada al-ajar, ada pahala yang besar insya Allah Allah sediakan bagi kita. Kemudian yang kelima, saudara kandung. Saudara kandung. Kemudian yang keenam, saudara sebapak. Artinya dia dan si mayit hubungannya sama di bapaknya, ibunya berbeda. Ini yang dinamakan dengan saudara sebapak. Adapun yang kedua, saudara seibu. Dia dan si mayit itu ibunya sama, tapi ayahnya berbeda. Ayahnya berbeda. Mungkin ibunya
fulana sempat bercerai mungkin, nah, kemudian dia menikah lagi. Kemudian yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara kandung. Anak laki-laki dari saudara kandung atau yang dinamakan dengan keponakan. Perhatikan, tidak semua keponakan itu termasuk ahli waris. Jadi sini anak yang keponakan yang termasuk ahli waris hanya anak laki-laki. Itu juga dari saudara kandung. Kalau dari saudari kandung itu bukan termasuk ahli waris. Nah, ini juga menjadi PR juga kan? Kok cuman laki-laki saja? Bukan, kenapa cuma laki-laki, anak laki-laki saja dari saudara kandung? Kenapa anak laki-laki dari saudari kandung, dari saudari perempuannya tidak mendapatkan harta warisan? Kemudian yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara sebapak. Anak laki-laki dari saudara sebapak. Sama, kalau mungkin dalam bahasa Indonesia kita juga kita sebut sebagai keponakan. Tapi apa? Tapi ayahnya itu hanya memiliki hubungan nasab dengan si mayit, itu saudara sebapak. Saudara sebapak. Bapaknya yang sama, tapi berbeda ibunya. Kemudian yang ke-10, paman. Nah, paman ini juga tidak semua paman yang kita namakan di Indonesia ini sebagai ahli waris. Adapun paman yang dimaksud dari ahli waris ini adalah siapa? Am syakik, yaitu saudara bapak. Perhatikan, saudara artinya laki-laki, kemudian bapak bukan saudara ibu. Nah, kalau kan dalam bahasa apa di Indonesia ini, kalau misalkan saudara ibu itu disamakan apa? Paman juga, ya kan? Tapi pahami, yang masuk kategori ahli waris adalah paman, yaitu saudara bapak dari jalur bapak dan yang di atasnya. Begitu ya saudara, kalau tidak ada saudara bapak, saudara kakek dan ke atasnya. Kemudian yang ke-11, paman sebapak. Sama dia paman sebapak, artinya bapaknya dia memiliki hubungan nasab dengan si mayit, itu apa? Sebapak. Kemudian yang ke-12, anak laki-laki paman kandung atau yang kita namakan dengan sepupu. Atau yang kita namakan dengan sepupu, anak laki-laki paman kandung. Maka yang termasuk ahli waris ini adalah anak laki-laki. Kemudian yang ke-13, anak laki-laki paman sebapak. Paman sebapak. Kemudian yang ke-14 adalah suami. Dan yang ke-15 adalah seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Karena di zaman dulu ketika seorang memerdekakan budak, maka dia mendapatkan walak, mendapatkan hak sisa harta. Ini adalah 15 ahli waris dari golongan laki-laki. Artinya apa? Artinya semua kerabat laki-laki yang tidak termasuk dari 15 ini maka keluarkan dari ahli waris. Maka mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan sama sekali. Nah, tinggal dilihat. Ini adalah 15 ahli waris laki-laki. Untuk pertanyaan mungkin kita khususkan berkaitan dengan pembahasan ini dulu. Kira-kira ada yang belum dipahami berkaitan dengan ahli waris, 15 ahli waris ini? Mungkin apa maksudnya saudara sebapak? Mungkin ada yang belum tahu atau yang lainnya. Silakan ditanyakan. Jadi caranya kita melewati materi yang mana kita harus paham dulu materi tersebut. Ini kita coba bersama-sama pelan-pelan untuk memahami materi. Bismillah, izin Ustaz, ada pertanyaan. Silakan. Yang di poin ke-15 Ustaz, seorang laki-laki yang memerdekakan. Karena agak kurang paham Ustaz. Ini ketika ada perbudakan. Ini kalau zaman kita kan tidak ada perbudakan kan? Kalau zaman kita tidak ada lagi. Tapi ini dibahas oleh para ulama karena di zaman dulu itu ada perbudakan, sehingga orang yang memerdekakan budak yang awalnya dia seorang budak, kemudian dia memerdekakan. Maka ketika budak itu merdeka, kemudian dia meninggal, maka yang memerdekakannya ini mendapatkan bagian sisa harta. Sebagaimana apa?
yang dilakukan oleh Abu Bakar, sering memerdekakan budak kan dari kaum muslimin. Seorang budak yang Islam dia merdekakan. Nah, ini kalau zaman sekarang belum ada, tidak ada perbudakan. Tapi tetap kita masukkan sebagaimana yang dibahas para ulama. Nah, Hasan, ada lagi kira-kira dari ahli waris laki-laki ini untuk saudara sebapak, seibu, insya Allah paham Pak ya, Bu ya. Kalau poin kedua Ustaz, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ke bawahnya Ustaz. Nah, yang di bawah itu maksudnya cicit. Cicit, anak dari cucu. Anak dari cucu. Ya kan? Generasi setelahnya. Ini maksudnya di bawahnya. Ini termasuk ahli waris juga. Yang penting dia jadi dari jalur laki-laki. Misalkan apa? Cicit dari anak cucu laki-laki, kemudian dari anak laki-laki. Ini kan anak si mayit. Anak ini punya anak, dinamakan dengan cucu, maka ke bawahnya, salah satunya apa? Cicit. Dan ke bawahnya terus, tapi insya Allah jarang, atau mungkin kita tidak dapati. Mungkin kita hanya dapati sampai cicit saja. Ini juga jarang ya. Ada orang yang meninggal sampai meninggalkan apa? Cicit. Mungkin sampai di cucu saja. Tapi tidak apa-apa. Kita bahas. Jadi yang di bawah ini maksudnya adalah cicit. Anak dari cucu laki-laki. Anak dari cucu laki-laki. Nah, ada lagi? Cicit, nah, cicit juga harus laki-laki. Cicit dari perempuan tidak termasuk ahli waris. Begitu juga misalkan cicit ya. Cicit laki-laki tapi apa? Tapi tapi orang tuanya adalah cucu perempuan misalkan. Ya kan, cucu perempuan. Maka cicit ini bukan termasuk ahli waris. Kenapa? Karena cucu perempuan saja bukan termasuk ahli waris. Jadi cicit ini harus dari jalur apa? Dari laki-laki. Cicit laki-laki dari jalur cucu laki-laki dan anak laki-laki. Misalkan sini mayit meninggal Pak ya. Misalkan mayit dia punya anak. Anak ini laki-laki. Kemudian dia punya anak ini punya anak lagi. Ini yang dinamakan dengan apa? Cucu laki-laki. Nah, kemudian cucu laki-laki ini dia punya anak lagi. Nah, baik anak ini laki-laki atau perempuan, maka dia termasuk ahli waris. Dengan syarat apa? Anaknya laki-laki, kemudian cucunya laki-laki. Nah, dengan syarat anaknya laki-laki, cucunya laki-laki, maka cicit, tapi nanti kita akan bahas. Ketika cicitnya laki-laki, ini termasuk ahli waris. Jadi dengan syarat ini tadi, laki-laki, laki-laki. Sekarang kita bahas ahli waris laki-laki dulu. So, ya. Nah, ada lagi pertanyaan kira-kira? Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Ahli waris dari golongan perempuan. Yang pertama anak perempuan. Yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini sama ini. Jadi dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris. Ini juga harus kita perbanyak edukasi kepada kaum muslimin. Bahwasanya cucu perempuan dari anak perempuan itu bukan termasuk ahli waris. Adapun cucu perempuan dari anak laki-laki dia termasuk ahli waris. Bahkan ashabul furud, ada bagian khusus yang telah Allah tetapkan. 1/2, 2/3 sisa harta. Yang akan kita bahas pada pembahasan tentang ashabul furud. Kemudian yang di bawah ini yang sama tadi, yaitu apa? Cicit. Cicit, tapi dengan syarat dari cucu laki-laki, dari anak laki-laki, dari mayit tadi misalkan. Kemudian dia punya anak laki-laki. Kemudian dia punya anak ini punya anak lagi, yaitu cucu si mayit laki-laki. Nah, baru yang ketiga ini cucu tadi laki-laki tadi punya anak, tapi anaknya perempuan, cicitnya perempuan, maka ini yang dinamakan dengan apa? Yang di bawahnya. Dia
mendapatkan bagian sebagaimana cucu perempuan mendapatkan bagian. Tapi dengan syarat apa? Anaknya laki-laki, kemudian cucunya laki-laki. Maka cicitnya perempuan tetap dia mendapatkan harta warisan sebagaimana cucu perempuan mendapatkan harta warisan. Nanti akan kita bahas antara 1/2, 2/3, dan sisa harta. Walaupun sekali lagi di sana ada skala prioritas yang telah Allah tetapkan. Kadang yang pasti ketika nanti akan kita bahas di pembahasan tentang hajab, cicit tidak dapat harta warisan ketika cucu laki-laki masih ada. Nah, demikian. Kemudian ibu, kalau kita akan bahas. Kemudian nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur bapak. Ini bedanya Mbak, kakek sama nenek. Kalau kakek hanya dari bapak, sedangkan nenek itu dari ibu dan dari bapak. Kemudian saudari kandung, kemudian saudari sebapak, saudari seibu, istri, dan seorang perempuan yang memerdekakan budak. Nah, untuk ahli waris dari perempuan ini, kira-kira Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Insyaallah bisa dipahami, Bu, ya. Ahli waris dari perempuan. Kemudian saya ingin memberitahu bahwasanya seluruh ahli waris laki-laki ini kecuali suami dan saudara seibu. Maka selain suami dan saudara seibu, maka semua ahli waris dari golongan laki-laki ini termasuk asobah, termasuk ahli waris yang mendapatkan bagian sisa harta. Jadi kita tidak pusing-pusing menentukan bagiannya berapa, karena mereka semua mendapatkan sisa harta, kecuali suami dan saudara seibu. Maka mereka masuk kategori ashabul furud, memiliki bagian khusus yang telah Allah tetapkan. Suami antara 1/2 atau 1/4, saudara seibu antara 1/3 atau 1/6, yang insya Allah akan kita bahas pada pembahasan ashabul furud. Adapun dari ahli waris perempuan ini kebalikannya, hampir seluruhnya itu termasuk ashabul furud. Ashabul furud yaitu apa? Dia mendapatkan bagian khusus yang telah Allah tetapkan. Seperti anak perempuan, dia mendapatkan 1/2 kemungkinan atau 2/3. Cucu perempuan sama dia 1/2, 2/3 atau 1/6. Ibu dapat 1/6 atau 1/3. Nenek 1/6. Kemudian saudari kandung 1/2, 2/3. Kemudian saudari sebapak. Terus sampai ke 10, sampai ke 9, semuanya termasuk ashabul furud, mendapatkan bagian khusus yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang 10 ini bukan termasuk ashabul furud, dia mendapatkan sisa harta. Akan kita bahas juga di pembahasan tentang asobah. Jadi untuk ahli waris dari golongan laki-laki dan perempuan, kira-kira sudah paham Bapak Ibu sekalian? Tidak masalah, jangan malu-malu untuk bertanya kalau misalkan ada yang masih belum paham atau masih belum tasawur. Saudara sebapak maksudnya apa Ustaz? Misalkan, tidak masalah. Ya, kita sama-sama belajar. Baik, kalau misalkan sudah, nah perhatikan, Anda lihat dulu sesi pertama ini sampai jam berapa kita? Oh, ini sampai jam 9, sesi 1 dan sesi 2 ya. Kemudian pembahasan selanjutnya, maka untuk Bapak Ibu kami nasihatkan untuk apa? Untuk memahami pembahasan-pembahasan yang kita lewatkan. Ini diantara cara di dalam menuntut ilmu yang benar. Jangan sampai dikarenakan malu atau yang lain, ada pembahasan yang tidak dipahami, kemudian apa? Dilewatkan saja. Karena apa? Karena belajar ilmu waris ini, terutama hitung waris ini harus berkesinambungan. Artinya apa? Pembahasan yang pertama dan pembahasan yang terakhir dan tengah itu saling ada ikatannya.
Sehingga jika ada pembahasan yang tidak dipahami, sudah rusak pemahamannya. Sehingga mendapatkan hasil yang tidak maksimal, keliru, dan lain-lain. Maka usahakan setiap pembahasan kita lewati, silakan ditanyakan, Ustaz, apa yang bertanya dulu ini? Saya belum paham, tidak masalah.